Halo dulur, Bang Dickson is back. Gimana kabar kalian? Semoga sehat luar dalam ya. Sebelumnya, makasih banyak bagi dulur-dulur yang masih pantengin channel Main Film. Bagi yang baru gabung, moga terhibur ya. Oke, kali ini Bang Dickson bakal bawain sebuah alur cerita film bergenre action adventure yang berjudul The Great Wall. Dirilis tahun 2013, film besutan Zhang Yimou ini merupakan film monster fantasi ilmiah 3D yang merupakan hasil kerjasama antara negeri Paman Sam, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Film ini bercerita tentang pencuri yang terlibat pertarungan antara monster mitologi dengan kaum manusia di tembok besar. Ya udahlah ya, daripada lama-lama, langsung capcus ke alur ceritanya. Dikisahkan sebuah tembok besar yang panjangnya lebih dari 8.850 km, di mana dibutuhkan lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Tembok ini merupakan perlindungan dari bahaya, baik manusia maupun makhluk mitologi. Dan kali ini bahaya tersebut merupakan monster legenda. Film diawali dengan beberapa orang yang lagi dikejar sekelompok bandit gunung. Setelah berhasil melarikan diri, malamnya mereka berlindung di sebuah gua. Mereka merupakan tentara bayaran yang berasal dari Eropa dan datang jauh-jauh hanya untuk mencari black powder atau mesiu. Kelompok ini dipimpin oleh William dan Tovar. Di gua, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk yang belum dikasih lihat bebenguknya. Dari kelompok itu, William dan Tovar yang selamat. William juga berhasil memotong lengan monster itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa lengan monster tersebut. Esoknya, mereka lagi-lagi dikejar para bandit gunung. Mereka pergi ke atas bukit dan tiba-tiba langkah mereka terhenti di sebuah tembok besar dengan pasukan seabreg-abreg. William dan Tovar pun lebih memilih menyerahkan diri pada pasukan yang bernama Ordo Tanpa Nama daripada harus melawan para bandit tersebut. Ya, si malakama juga sih, maju kena mundur kena ya kan? Mereka akhirnya menjadi tawanan Ordo Tanpa Nama dan dibawa ke sebuah ruangan. Di sana terdapat jenderal dan para dedengkotnya. Terdapat si cantik lucu bertitel komandan yang bernama Komandan Lin. Si om-om seram ini adalah sang jenderal yaitu Shao. Sementara yang ini adalah Wang, si ahli strategi dari Ordo Tanpa Nama. William dan Tovar ditanyai dari mana asal lengan monster yang mereka bawa. You speak English? Our weapons are on that table. Where was it found? It wasn't found. William lantas menjawab lengan tersebut berasal dari monster yang mereka bunuh sebelumnya. Dia juga bilang bahwa mereka hanya pedagang yang diserang oleh bandit gunung yang mengejar mereka sebelumnya. 2 days ride north in the mountains. Orang-orang di ruangan tersebut nggak percaya dong. Dan bermaksud menghabisi William dan Tovar. Namun mereka dihentikan oleh Wang yang membenarkan cerita William berdasarkan darah monster yang ada di pedang miliknya. 比我们预计的时间提前了。
元帅，他们皇车饕餮断掌为证，刀剑切口一目了然。 Tiba-tiba, seorang prajurit datang dan memberi laporan bahwa telah terlihat monster yang hendak menyerang tembok. Mereka semua bergegas ke tembok dan bersiap menghalau serangan, termasuk William dan Tovar. 准备迎敌，是准备迎敌。烽火台狼烟四起，有敌来犯。先将俘虏押至北。 Sambil jalan, Wang menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka sebelumnya bernama Teotei, makhluk mitologi kuno. Ordo Tanpa Nama pun segera membentuk pasukan dan bersiap. Mereka terbagi menjadi beberapa divisi yang dibedakan oleh warna zirah mereka. Merah pasukan archer atau pemanah. Hitam dan ungu pasukan darat, biru pasukan ciwi-ciwi berani mati, dan kuning pasukan pendukung. Saat Tao Tai menyerang, pasukan Ordo melawan dengan semua kekuatannya, termasuk masing-masing divisi yang mulai unjuk gigi. William dan Tovar pun sampai dibikin melongo melihat kemampuan tiap-tiap divisi Ordo Tanpa Nama ini. Di tengah pertarungan, muncullah si Big Boss para Tao Tai atau ratu mereka. Ini bebenguknya. Melihat sang ratu muncul, Jenderal Shao langsung memerintahkan pasukan untuk menembaknya. Namun, usaha mereka gagal karena sang ratu dilindungi dekeng-dekeng gede di sampingnya. Pertarungan makin sengit, korban-korban berjatuhan dari kedua pihak. Dengan jumlah yang sangat banyak, para Tao Tai ini mendaki tembok besar. Udah kayak panjat pinang aja nih monster. Beberapa monster berhasil sampai ke atas dan membunuh beberapa orang. Sementara itu, William dan Tovar yang panik meminta tolong sama Balar untuk memotong ikatan mereka. Karena nggak ada jalan untuk kabur, terpaksa mereka pun melawan monster Tao Tai. William dan Tovar pun berhasil membunuh dua monster Tao Tai ini. Di sisi lain, sang Ratu Tao Tai yang kehilangan banyak pasukan memutuskan untuk mundur. Sang jenderal yang melihat pertarungan William pun terkesima dan memuji mereka. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan respek sang jenderal. Think they'll hang us now? I could use the rest. Saat istirahat, Balar datang dan menjelaskan di mana si Balar ini juga sama kayak mereka, yang pergi ke tembok besar untuk mencari Black Powder 25 tahun lalu. Balar terpaksa harus tinggal karena Ordo Tanpa Nama tak mau rahasia mereka yang memiliki Black Powder terbongkar. Esoknya, berkat aksi heroik mereka di tembok, mereka disambut bak pahlawan. Mereka juga disuguhi makanan-makanan lezat khas Ordo Tanpa Nama. Commander Chen thinks your bow. William cicat sambil makan nih sama Komandan Lin, sementara Tovar sama si Balar. Balar lantas mengajak bertemu William dan Tovar karena dia punya sebuah rencana untuk mereka. Malamnya mereka bertemu. Balar lantas menjelaskan bahwa Black Powder ternyata diciptakan oleh orang yang ternyata ahli di bidang transmutasi elemen, yaitu Wang. Gila nih si Wang, ahli strategis plus ahli kimia juga.
She depends on her soldiers to feed her. He's mastered the transmutation of these elements. My God. Balar menjelaskan rencananya di mana mereka akan mencuri bubuk hitam dan kabur di saat Ordo Tanpa Nama sibuk menghadapi serangan para Taotei. William dan Tovar dipanggil sama Wang. Dia bilang bahwa alasan mereka dapat mengalahkan Taotei dengan mudah adalah karena William menyimpan batu magnet ini. Wang juga menjelaskan sejarah mengenai para Taotei, di mana dulu 20 abad yang lalu ada seorang kaisar serakah, licik, picik, kadrun, pelit, dedempit yang membuat seluruh daratan Cina sengsara. Sehingga langit mengirimkan meteor yang jatuh di Gunung Gowu dan melepaskan makhluk mitologi buas yaitu Taotei. Sejak saat itu, Taotei akan bangkit dan menyerang Cina bagian utara setiap 60 tahun sekali sebagai pengingat apa yang akan terjadi akibat keserakahan manusia. To scourge the north of China. They come to remind us. Where are the Taotei now? The mountains regrouping. If the Taotei ever had that much nourishment, no. Makhluk ini memakan apapun, baik hidup maupun mati. Begitu juga sang ratu, tergantung dari makanan yang dibawa oleh pasukannya. Ratu dapat berkembang biak dengan sangat cepat dengan hanya mengandalkan makanan yang dibawa pasukannya itu. Maka dari itu, akan sangat berbahaya jika tembok besar jebol karena ibu kota hanya berjarak 800 li atau sekitar 400 km dari tembok besar ini. It's only 800 li away. The heaven sent a meteor that struck Gowu Mountain, turning it green. There was an emperor whose greed brought deep suffering to all of China. Tiba-tiba terdengar alarm bahaya di mana pasukan penjaga menara barat lenyap. Jenderal Komandan Lin beserta beberapa pasukannya langsung pergi ke TKP. Mereka menyadari bahwa 2 ekor Taotei menyerang lagi. Mereka pun membentuk formasi. Kedua Taotei tersebut berhasil dibunuh, namun Ordo Tanpa Nama harus kehilangan Jenderal Xiao. Sebelum tiwas, Jenderal Xiao menunjuk Komandan Lin sebagai jenderal berikutnya. Setelah sertijab, Ordo Tanpa Nama kedatangan utusan istana yang membawa data-data pertarungan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Wang mengutarakan keyakinannya di mana batu magnet merupakan kelemahan Taotei. Itu dibuktikan dengan William dan Tovar yang dapat membunuh Taotei sebelumnya. Wang yakin magnet dapat membuat Taotei tuli sehingga mereka tak dapat menerima perintah telepati dari sang ratu. Jika itu terjadi, maka mereka dapat mengalahkannya dengan mudah. A magnet just like this one. I believe that magnet. 据900多年前史料记载 A 900-year-old. Why not try it? Capture a Taotei. Karena Jenderal Lin belum yakin, si William punya ide untuk menangkap salah satu Taotei dan dijadikan percobaan. Melihat William yang malah makin terjerumus di pertarungan ini, Tovar kesal dan bilang bahwa William akan menghancurkan rencana mereka untuk kabur membawa serta Black Powder. Be injured, be missing, be a coward. I've seen it done in Spain. 他说他在西班牙见过。你们要调丑一点，才能麻醉他。 Esok harinya, rencana pun dijalankan. Ordo Tanpa Nama berencana menangkap Taotei menggunakan senjata yang telah dilumuri obat bius. Situasi agak kurang kondusif, di mana hari itu diselimuti kabut tebal, dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Tovar dan Balar yang berencana kabur malah berdebat karena si Tovar nggak mau ninggalin si William. Akhirnya si Tovar memutuskan kembali dan membantu si William. Maps. It's all hidden and arranged along the route. Once we start, there's no going back. Scene berpindah lagi ke pertempuran. Senjata berlapis obat bius dilepaskan dan berhasil mengenai beberapa Taotei. Namun karena para Taotei ini bebal dan buas, senjata-senjata itu lepas hingga hanya menyisakan satu yang tersisa. William pun berinisiatif untuk turun dan menangkapnya secara langsung. Saat rencananya hampir berhasil, tiba-tiba
Dia diserang oleh Tao Tei lain. Saat hampir dimangsa, datanglah Tofar menyelamatkannya. Mereka bertarung melawan para Tao Tei yang makin barbar. Saat terpojok, William melepaskan panah ke udara sebagai kode untuk bantuan. Jenderal Lin yang melihatnya sadar bahwa William dalam bahaya dan segera menyuruh pasukan memakai black powder sebagai senjata dan... The fire's not holding them back. Die well, brother. Seketika beberapa Tao Tei mati hanya dalam satu kali serangan. Dari kejadian itu, William menyadari betapa berbahayanya black powder ini. Singkat cerita, William dan Tofar berhasil diselamatkan. Tanpa buang-buang waktu, mereka segera melakukan percobaan pada si Tao Tei yang ditangkap. Benar saja, batu magnet itu membuat Tao Tei ini lemah. Mereka pun sadar ada jarak tertentu agar hal tersebut terjadi. Tololnya, si orang dari istana memutuskan membawa batu magnet beserta Tao Tei ke istana dengan alasan perintah dari kaisar. Sesaat setelah si kampret ini pergi, benteng kembali bersiap menghadapi Tao Tei yang kembali menyerang. Ternyata para Tao Tei ini tak menyerang dan malah pergi ke ibu kota menggunakan terowongan yang telah mereka gali. Jadi, serangan-serangan Tao Tei sebelumnya hanyalah pengalihan di mana tujuan mereka sebenarnya adalah menggali terowongan yang akan jadi jalan mereka masuk ke mangsa yang lebih besar, yaitu penduduk ibu kota. Boleh juga nih makhluk. Sementara itu, melihat Ordo yang sibuk dengan para Tao Tei, Balar dan Tofar tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung pergi ke gudang black powder dan berhasil membuka paksa gudang itu dengan sisa black powder milik Balar. Tiba-tiba, si William datang dan malah nyeramahin mereka. Gak mau rencananya gagal, si Balar ini menjatuhin benda ke kepala William. Dan akhirnya membuat William pingsan. Si William pun ditangkap dan dituduh sebagai pencuri. Beruntungnya, dia diselamatkan oleh Feng Yong yang melihat kejadian sebenarnya. Dan terpaksa Jenderal Lin pun memutuskan untuk mengurung William di penjara dan menyuruh beberapa pasukan mengejar Tofar dan Balar yang kabur. Keesokan harinya, Balar dan Tofar kesasar dan tak tahu arah. Nah, si Balar lantas menyuruh Tofar untuk melihat dari tempat yang lebih tinggi. Bodohnya, dia percaya aja tuh dan malah ditinggalin sama si Balar. Mamam dah tuh si Tofar. Di tembok, untuk mempersingkat waktu, para pasukan Ordo tanpa nama mengejar para Tao Tei menggunakan balon udara. Namun ya, karena balon udaranya masih percobaan, banyak pasukan Ordo tanpa nama yang gagal terbang dan malah mati sebelum bertarung. Sementara itu, William yang telah dibebaskan memutuskan untuk membantu Ordo tanpa nama dan pergi ke ibu kota bersama Wang dan Feng Yong. What happened? We have failed. Di tempat lain, kesialan melanda si Balar yang malah dibegal bandit gunung. Tasnya habis diacak-acak. Parahnya, karena bandit gunung ini tak tahu apa-apa, mereka malah main-mainin black powder dan... Boom! Tofar yang mendengar suara ledakan pun segera pergi ke TKP. Di istana, si tolol satu ini mau pamer dengan bereksperimen pada Tao Tei.
Si Tao Tei sadar dan segera memberikan informasi mengenai keberadaannya pada sang ratu melalui telepati. Para Tao Tei pun langsung ganti arah setelah mendapat laporan dari Tao Tei yang tertangkap. Jenderal Lin akhirnya sampai di ibu kota dengan sedikit pasukan tersisa. Mereka segera disambut hangat dengan gigi tajam para Tao Tei. Karena kalah jumlah, mereka semua mati dan hanya tersisa Jenderal Lin seorang. Untungnya sang pahlawan kita William datang dan menyelamatkannya. Mereka langsung ke istana dan menemui kaisar yang lagi ngumpet di belakang kursi. Si Wang punya rencana nih, dengan menggunakan Tao Tei yang telah tertangkap sebelumnya untuk membunuh sang ratu, di mana jika sang ratu mati, maka pasukannya seketika ikut mati juga. Mereka segera pergi ke pagoda membawa serta Tao Tei yang tertangkap lewat gorong-gorong air istana. Saat hampir sampai, mereka diserang kembali. Kali ini Feng Yong mengorbankan diri agar rencana mereka berhasil. Setelah berhasil sampai menjalankan rencana, di mana si Tao Tei ini dipasangi black powder di tubuhnya dan dikasih makanan dengan harapan saat dia bangun, dia bakal nganterin makanan tersebut ke sang ratu. Saat itulah William akan meledakannya menggunakan panah dari atas pagoda. Rencana awal sukses, di mana Tao Tei itu pergi ke sang ratu untuk setor makanan. William dan Jenderal Lin segera pergi ke atas, sementara di bawah si Wang menahan para Tao Tei menggunakan batu magnet. Di atas, William langsung menembak anak panahnya ke sang ratu, namun berhasil dihadang bodyguard-bodyguardnya. William dan Lin memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi agar dapat sudut tembak yang lebih baik lagi. Menyadari ratunya dalam bahaya, para Tao Tei makin ngamuk dan menyerang pagoda sehingga membuat Wang mati. Namun sebelumnya, Wang melemparkan batu magnet pada Jenderal Lin. Kali ini Lin berinisiatif mencobanya bersama dengan William. Mereka melompat keluar. William pun melempar batu magnet yang disusul dengan tombak Lin. Hal itu membuat sedikit celah di pertahanan para Tao Tei. Dan sang ratu pun akhirnya mati bersama dengan para Tao Tei yang lain. Setelah perang berakhir, William mengunjungi Tofar di penjara. Ternyata si Tofar ini berhasil ditangkap kembali oleh pasukan yang mengejarnya. Jadi si William diberi pilihan nih sama kaisar, di mana dia dapat pulang membawa serta black powder sebanyak-banyaknya atau membebaskan Tofar. Si William akhirnya memilih untuk membebaskan sohibnya si Tofar. A little slow. The horses are saddled and waiting. Best we ride before nightfall. Cerita diakhiri si William dan Tofar yang pergi meninggalkan tembok besar dengan dikawal kavaleri pasukan Ordo tanpa nama. Nah, begitu ceritanya, Lur. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita film The Great Wall. Sampai ketemu lagi di channel Main Film tentunya bersama Bang Dickson yang ganteng mempesona ini. Terima kasih bagi yang terus stay di channel Main Film. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tonton juga ya. Kasih tahu kakak, adik, emak, bapak, kakek, nenek, tetangga, teman, semuanya deh pokoknya. Biar Bang Dickson makin semangat bikin kontennya. Dan adios.